Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel Seno Harvan Rasmani dalam segmen cerita cerutu. Oke, pada kesempatan kali ini gue ingin membahas sedikit tentang percerutuan di Indonesia, yaitu cerutu El Bomba yang khususnya ini berasal dari Indonesia ya, El Bomba ini ya. Jadi without further ado, langsung aja kita koprek-koprek ini cerutu El Bomba, rasanya seperti apa, dan cuttingnya pakai apa, bagaimana cara kita bakarnya, simak di video selanjutnya. Oke para don-juan dan para don cigar, El Bomba ini udah gue bakar dan rasanya cukup mantap sekali ya. Sesuai namanya El Bomba, rasanya bombastis. Beuh, mantap. Jadi segmen cerita cerutu kali ini kita membahas tentang El Bomba dan kita cerita tentang apa ya malam ini ya. Oh ya, kalau menurut kalian waktu yang pas buat sigar di bulan puasa tuh kapan sih buat teman-teman yang sedang berpuasa? Kalau buat gue pribadi, waktu yang pas buat sigar itu adalah di malam hari setelah kita sholat raweh. Karena setelah sholat raweh dan kita makan, nggak ada PR lagi kan, bisa santai, bisa ya sambil ngobrol-ngobrol, sambil cerutuan. Itu saat yang pas kalau buat gua ya, sambil bersigaria. Kalau buat teman-teman di sana yang lagi berpuasa, kira-kira waktu yang pas buat bersigar tuh kapan menurut kalian? Tolong komen di bawah, kira-kira waktu yang pas buat sigar di bulan puasa itu pas kapan ya? Yang sepanjang ini bisa sampai 1,5 jam kali gua. Lihat tuh perbedaannya. Satu El Bomba, satu Super Corona. Wah, cocok. Ntar kawan-kawan boleh deh kita review Super Corona ini ya, Adipati Super Corona. Ini juga cerutunya mantep nih. Salah satu cerutu kesukaan gue juga. Rasanya ajib banget ya El Bomba ini ya. Gue rasa buat teman-teman yang mau nyobain sigar, El Bomba ini bolehlah jadi recommended buat kalian yang para pemula sigar ya, baru mau nyoba-nyoba. Mungkin ini jangan dijadikan cerutu pertama ya, bisa jadi cerutu yang kedua atau ketiga. Yang pertama, ada baiknya kalian nyobain yang kayak Robusto gitu, tipe-tipe Robusto yang agak sedikit panjang dan sedikit besar. Kayak contohnya ini nih. Nah ini gue ada talu torpedo, ini juga asik nih. Tuh atasnya ini bentuknya torpedo gitu. Ini juga asik nih kalau misalnya kalian mau ngetes sigar. Sama ini gue juga ada juga nih Robusto dari, kalau nggak salah ini Taru Martani deh, yang ini benar tuh. Robusto dari Taru Martani, kelihatan nggak? TM. Ini pertama kali gue nyobain sigar tuh ya ini Robusto ini, dan nggak bikin gue jadi kapok gitu loh, malah bikin gue jadi wah penasaran nih cerutu selanjutnya apa ya kira-kira ya. Jadi kalau menurut gue cerutu itu kan beda ya sama rokok, karena rokok itu kan di inhale ke dalam, tapi kalau cerutu nih enggak. Dan kalau rokok kan lu biasanya mereknya itu terus nih, misalnya satu merek ya itu terus gitu, nggak ganti-ganti. Tapi kalau sigar ini tuh lebih ke wine. Jadi setiap kali lu mau nyobain cerutu, lu boleh pilih yang lain seperti apa aja yang lu mau, terserah. Kayak gini nih, gue punya berapa koleksi cerutu yang lo ganti-ganti bisa gitu. Jadi saat ini gue lagi pengen ini, saat ini gue lagi pengen ini. Dan cerutu kan harganya kan range-nya macam-macam ya, dari yang 50 ribuan, 25 ribuan sampai yang 10 jutaan pun ada gitu. 10 juta satu pak gitu ya. Satu pak isi 25, isi berapa. Kayak cerutu Cohiba, Davidoff itu ada yang harganya 500 ribu satu batang, 500 ribu. Ada yang harganya kalau nggak salah 1 juta ada nggak ya? Gue belum pernah denger sih 1 juta. Tapi yang gue denger sih Cohiba itu 500 ke atas lah. Yang 500 ke bawah mungkin ada, cuman nggak terlalu banyak. Oke para don cuan dan para don sigar, sesuai segmen kita
cerita cerutu, jadi ada baiknya kita bercerutu sambil kita bercerita. Tapi kira-kira kali ini kita cerita tentang apa ya? Di episode sebelumnya gue udah bercerita tentang Kerajaan Majapahit, si Raden Wijaya, dan tentang Ken Arok dengan Kerajaan Tumapelnya atau Kerajaan Singosari. Mungkin kali ini gue mau meneruskan ya tentang cerita dari keluarga Ken Arok. Karena keluarga Ken Arok ini tuh, atau Kerajaan Singosari ini, raja-raja ini sangat menarik sekali untuk kita ulik. Soalnya intrik-intrik keluarganya nih seru. Dengar dong Ken Arok, dan pernah dengar juga tentang kerisnya Empu Gandring. Nah, Empu Gandring kan pernah berwasiat atau dia mengutuk kerisnya kalau keris ini akan membunuh Ken Arok dan 7 turunannya. Tapi yang dibunuh baru Ken Arok 6. Kalau saya baru 6. Masih ada 1 orang lagi nih yang belum terbunuh dengan kerisnya Empu Gandring ini. Nah, gua baca-baca itu dari buku ini. Nah, buku ini cukup ajib banget karena buku ini tuh bercerita tentang raja-raja di Pulau Jawa dari masa Kerajaan Jenggala, Kadiri, terus Singosari, Majapahit, dan seterusnya sampai Kerajaan Demak dan sampai Mataram Islam saat ini. Buku ini karyanya Sri Wintala Ahmad. Bisa kalian search bukunya di Gramedia. Ini cukup keren juga, membongkar fakta raja-raja Jawa. Cukup keren juga nih buku, recommended buat kalian yang ingin tahu raja-raja di Pulau Jawa yang bijaksana siapa, yang kurang bijaksana siapa, raja-raja yang benar dan raja-raja yang nggak benar siapa, raja yang adidaya siapa. Ini dibahas semua di buku ini. Jadi gue ngebahas sedikit aja tentang keluarga Ken Arok. Jadi Ken Arok ini kan punya 2 istri. Mungkin kalian pernah dengar juga namanya Ken Dedes. Ken Dedes ini adalah permaisurinya. Satu lagi nih namanya Ken Umang. Ken Umang tuh seratanya sama kayak si Ken Arok, dari serata Sudra atau orang desa. Nah, si Ken Arok sama Ken Umang ini, dia itu mempunyai anak bernama Apanji Tohjaya. Jadi gue akan bikin deskripsinya ntar di sebelah sini. Silsilah keluarganya Ken Arok dari si Ken Dedes menikah sama si Tunggul Ametung, istri suami sebelumnya, dan mempunyai anak bernama Anusapati. Anusapati ini bisa dibilang anak tirinya dari Ken Arok ya. Jadi si Anusapati ini ntar membalaskan dendam karena Ken Arok dulu membunuh ayahnya bernama Tunggul Ametung. Jadi si Anusapati ini ntar membunuh si Ken Arok, dan Ken Arok itu nanti setelah wafat atau setelah tewas dibunuh oleh Anusapati. Anusapati menggantikan Ken Arok menjadi raja di Singosari. Lalu anaknya Ken Arok yang bernama Apanji Tohjaya, yang dari si Ken Umang itu, dia membalaskan dendam juga. Dia membunuh Anusapati karena Anusapati membunuh Ken Arok, ayahnya si Apanji Tohjaya itu. Nah, kalau menurut Kakawin Negara Kartagama, si Anusapati ini menjadi raja pada tahun 1227 sampai 1249. Tapi kalau di Serat Pararaton dibilangnya tuh dia menjadi raja pada tahun 1247 sampai 1249. Nah, mana yang benar nih, banyak kontroversialnya ya. Tapi kalau menurut gue sih lebih masuk akal 1227 ya sampai 1249. Jadi 22 tahun si Anusapati ini menjabat sebagai raja di Singosari. Lalu Anusapati ini adalah raja yang terkenal suka main sabung ayam. Nah, si Apanji Tohjaya yang tadinya baik-baik aja, tapi dia karena ingin membalaskan dendam si Ken Arok itu, dia mengundang Anusapati untuk bermain sabung ayam. Tapi ternyata di permainan sabung ayam itu sudah disiasatkan untuk membunuh Anusapati. Jadi Anusapati ini meninggal atau tewas dibunuh oleh Apanji Tohjaya pada tahun 1449. Nah, pada masa kekuasaan si Apanji Tohjaya ini, Kerajaan Singosari dipindahkan, yang tadinya di Tumapel jadi ke Singosari. Makanya namanya jadi Kerajaan Singosari. Tadinya tuh Kerajaan Tumapel, begitu ceritanya. Mereka ini tuh dibunuh menggunakan keris Empu Gandring semua ya. Jadi Tunggul Ametung pertama dibunuh dengan keris Empu Gandring. Lalu Ken Arok dibunuh dengan keris Empu Gandring. Anusapati dibunuh dengan keris Empu Gandring. Lalu nanti Apanji Tohjaya kita lihat lagi selanjutnya seperti apa. Nah, pada di kekuasaan Apanji Tohjaya ini, dia mempunyai seorang keponakan, 2 orang sih sebenarnya yang terkenal, bernama Ranggawuni dan Mahisa Cempaka. Mahisa Cempaka ini adalah anak dari Mahisa Wongatelem. Mahisa Wongatelem ini adalah anaknya Ken Arok. Jadi bisa dibilang Ranggawuni sama Mahisa Cempaka adalah cucu dari Ken Arok. Nah,
Jadi ceritanya begini, si Apanji Tohjaya itu pada suatu hari dia lagi mengumpulkan orang-orang di istananya, di Giri Kedatonnya lah, di tempat dia lagi menggelar acara. Ada ponakannya yang bernama Ranggawuni sama Maesa Cempaka. Dia nanya kepada pendeta, "Wahai pendeta, lihatlah ponakan aku ini, mereka ganteng-ganteng sekali, rupawan sekali. Kira-kira musuhku di luar sana tuh mukanya seperti apa kalau ponakan aku aja seperti ini gantengnya?" Lalu ada Brahmana yang menjawab pertanyaan itu. "Benar Paduka," sambil ngomong gitu kan. "Benar Paduka, musuh Paduka nanti memang ganteng-ganteng seperti mereka. Dalam kata lain, musuhnya si Paduka itu adalah ponakannya sendiri, si Ranggawuni sama Maesa Cempaka." Dari situlah si Apanji Tohjaya jadi parno. Dia jadi kepikiran, wah apa iya ya nanti yang ngebunuh gua ponakan gua sendiri. Jadi saat mereka dewasa nanti, si Ranggawuni sama Maesa Cempaka, si Apanji Tohjaya ini dia mengutus seseorang untuk membunuh ponakannya sendiri karena takut dengan si ramalannya Brahmana tadi, Lembu Ampal. Nah, Lembu Ampal ini dikirim atau diutus oleh Apanji Tohjaya untuk membunuh Ranggawuni sama Maesa Cempaka. Terus habis itu si Lembu Ampal ini diancam sama Apanji Tohjaya. "Hei Lembu Ampal, kalau kamu tidak bisa membunuh ponakan saya, kamu yang akan saya bunuh." Waduh. Akhirnya Lembu Ampal ya parno juga, takut juga, tapi ya udah ini tugas dari kerajaan, gua harus ngelaksanain gitu kan. Nah, si Ranggawuni sama Maesa Cempaka ini udah dengar kalau mereka tuh mau dibunuh. Akhirnya dia tuh kabur dari istana, dia nyari tempat persembunyian. Sembunyilah dia di rumahnya seorang Brahmana bernama Apanji Pati-Pati. Nah, Apanji Pati-Pati ini dia pro lah sama si Ranggawuni sama Maesa Cempaka. Si kasihan juga ya Ranggawuni karena kan dia nggak tahu apa-apa. Dia nanya, "Pendeta, apa benar saya ini mau dibunuh sama om saya sendiri? Emang saya salah apa? Saya kan nggak salah apa-apa." Kata Apanji Pati-Pati, "Benar Den Mas, kamu mau dibunuh sama Apanji Tohjaya, si Paduka gitu kan. Kamu bersembunyi aja dulu di sini sampai suasananya membaik." Gokil bro. Ini udah sampai badan cerutu ya, badan cerutunya si El Bomba. Udah mulai keluar rasa pedesnya, rasa minyak mulai keluar. Yang tadinya rasa tembakau aja, medium ke strong lumayan lah. Sekarang udah mulai keluar rasa pedesnya. Ajib. Campur sama kopi. Oke, kita lanjut ceritanya. Jadi sampai si Ranggawuni dan Maesa Cempaka tadi tuh akhirnya bersembunyi di rumah Brahmana yang bernama Apanji Pati-Pati. Lalu Lembu Ampal pun mencari ke desa-desa untuk membunuh si Ranggawuni sama Maesa Cempaka. Tapi sangat disayangkan, Lembu Ampal tidak bertemu si Ranggawuni sama Maesa Cempaka. Akhirnya Lembu Ampal pun tidak bisa menemukan di mana tempat persembunyiannya Ranggawuni dan Maesa Cempaka. Lalu si Lembu Ampal pun jadi ketakutan karena dia ingat ancaman dari Apanji Tohjaya. Kalau dia tidak bisa membunuh si Ranggawuni dan Maesa Cempaka, maka dia akan dibunuh oleh Apanji Tohjaya. Lalu si Lembu Ampal pun ini bercerita kepada seorang Brahmana yang dia curhat lah istilahnya. "Gimana nih bro, gua nanti dibunuh nih sama si Apanji Tohjaya kalau gua nggak bisa ngebunuh si Ranggawuni." Akhirnya si pendeta tadi pun ngasih tahu, "Gini deh, lu mendingan berpihak aja sama Ranggawuni sama Maesa Cempaka. Gue yakin mereka lebih baik kok daripada Apanji Tohjaya." Akhirnya si Lembu Ampal pun berpikir, akhirnya dia tuh berbalik pihak. Akhirnya dia berpihak kepada Ranggawuni dan Maesa Cempaka. Sekalian dia nyari tempat perlindungan karena takutnya nanti kalau dia balik lagi ke tempatnya si Apanji Tohjaya, dia akan dibunuh oleh Apanji Tohjaya. Jadi dia kembali ke tempatnya Ranggawuni. Lalu si Ranggawuni pun menerima si Lembu Ampal. Akhirnya Lembu Ampal pun bersatu bersama Ranggawuni dan Maesa Cempaka. Dan mereka pun akhirnya membuat strategi atau siasat untuk membunuh si Apanji Tohjaya ini. Akhirnya si Lembu Ampal pun mempunyai sebuah strategi. Jadi pada masa itu ada dua bangsa ya, atau dua wangsa. Satu Wangsa Rajasa, satu lagi bernama Wangsa Sinelir. Jadi Wangsa Rajasa dan Wangsa Sinelir ini mau diadu domba oleh si Lembu Ampal, sehingga nanti membuat keributan di desa situ.
Nah, saat terjadi keributan itu, akhirnya Apanji Tohjaya pun turun ke jalan dan dia pun meneriaki ke Wangsa Rajasa dan Wangsa Sinelir, "Hai kalian akan saya bunuh kalau masih berantem-berantem seperti ini." Akhirnya Wangsa Rajasa dan Wangsa Sinelir pun dia kabur mencari tempat perlindungan karena takut akan dibunuh oleh si Apanji Tohjaya ini. Lalu si Lembu Ampal pun ngasih tahu, "Bro, lu kaburnya ke tempat itu aja tuh, Ranggawuni sama Maesa Cempaka. Mereka pasti mau deh melindungi kalian semua." Akhirnya ketua dari Wangsa Rajasa dan Wangsa Sinelir itu bertemu Ranggawuni dan minta perlindungan. Lalu mereka pun bersiasat lagi. "Oke bro, sekarang gini aja, kita bersatu semuanya rame-rame, kita hancurkan kerajaan si Apanji Tohjaya, kita gulingkan dia gimana." Akhirnya pada setuju tuh. Wangsa Rajasa, Wangsa Sinelir, Lembu Ampal dan bersama Brahmana lainnya akhirnya menyatukan kekuatan untuk menghabiskan si Apanji Tohjaya. Lalu Apanji Tohjaya pun sudah dilengsarkan dan dibunuh oleh Ranggawuni. Selanjutnya Ranggawuni lah yang menjadi raja di Singosari. Nah itu dia, makanya si ramalan pendeta tadi menjadi kenyataan karena si Apanji Tohjaya jadi parno sendiri. Karena dia parno sendiri, dia ngirim utusan bernama Lembu Ampal berbalik pihak pada Ranggawuni dan diseranglah Apanji Tohjaya. Dan ramalannya pun menjadi kenyataan. Lalu Singosari pun menjadi sebuah kerajaan yang sangat damai dan tentram pada kekuasaannya si Ranggawuni. Dan si Ranggawuni pun mempunyai anak bernama Kertanegara, yang dimana nanti anaknya ini, yang Kertanegara ini akan membesarkan atau memperluas wilayah Singosari sampai ke daerah Sumatera, Kalimantan, Pamalayu dan sebagainya. Dan nanti akan menjadi cikal bakal lahirnya kerajaan Majapahit. Kalau kalian mau tahu gimana sih sejarah kerajaan Majapahit berdiri, kalian bisa lihat di sini nih. Udah saya bikin linknya. Lalu si Ranggawuni pun mempunyai anak bernama Kertanegara. Nah, anaknya ini dijadikan raja bawahan oleh si Ranggawuni, sehingga nanti dia akan siap untuk menggantikan Raja Wuni kalau si Ranggawuni ini wafat atau turun tahta dari kerajaan Singosarinya. Nah, di buku ini diceritakan perihal hasrat Tohjaya untuk menyingkirkan Ranggawuni dan Maesa Cempaka hingga kemangkatannya dapat disimak pada Serat Pararaton bagian 3. Jadi di Serat Pararaton itu udah ada ceritanya tentang Apanji Tohjaya yang ingin membunuh Ranggawuni dan Maesa Cempaka. Serat Pararaton itu kalau kalian tahu, itu tuh dibikin pada tahun 1450-an pada kekuasaan rajanya Hayam Wuruk. Jadi si Ranggawuni pun menjadi raja di Singosari pada tahun 1248 sampai 1254 dan selanjutnya digantikan oleh anaknya yang bernama Prabu Kertanegara. Lalu Raja Kertanegara pun menjadi raja terakhir di Singosari karena nantinya kerajaan Singosari pun dihabiskan oleh Jaya Katuang, yaitu raja bawahan di daerah Kediri, di mana Jaya Katong ini mempunyai dendam leluhur saat Ken Arok membunuh leluhurnya yang bernama Kertajaya pada kerajaan Kadiri zaman dulu. Kalau kalian mau tahu ceritanya, silahkan klik link di atas ini. Oke para teman-teman Sigar, sebentar lagi gue akan mencapai di Kepala Cerutu, di mana ini adalah akhir dari Cerutu El Bomba. Rasanya makin mantap banget karena rasa pedesnya sudah keluar, tapi tidak terlalu pedas ya. Jadi bisa dibilang rasanya ini konsisten dari kaki cerutu, badan cerutu, dan ke kepala cerutu. Oke lah buat menemani kita di saat bulan puasa seperti ini. Nggak terlalu lama, tidak terlalu sebentar. Cukuplah untuk memuaskan hasrat kita untuk ingin bercerutu. Bagaimana episode kali ini menurut kalian? Tolong komen di bawah. Mungkin ada salah-salah kata, mohon dikoreksi. Dan kira-kira next episode kita akan membahas cerutu apa lagi, atau kita membahas tentang cerita apa lagi. Tolong komen juga di bawah. Ntar saya akan mencari ceritanya, kita ulik lagi, kita persembahkan di episode selanjutnya untuk kalian semua. Kalau kalian menyukai video ini, tolong di subscribe, dipencet tombol loncengnya, di komen, share, dan bagikan kepada teman-teman kalian.